Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan rahmatnya lah kami semua dapat berkumpul pada acara hari ini. Salawat dan salam tak lupa tersalurkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas berkat jasanya lah kita dapat berada di zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, saya selaku moderator akan memandu jalannya acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama ialah pembukaan, yang kedua penyampaian materi, dan yang ketiga penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama saya Willy Sultandanwangi sebagai moderator dan pemateri 3. Yang kedua Amelia Cynthia sebagai pemateri 1 dan Muhammad Adib sebagai pemateri 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adib sebagai pemateri 1 mewakili kelompok 3 ingin menyampaikan hasil dari kerja kelompok kami yaitu tentang pemilihan program internet dalam pendidikan dan pemilihan buku komputer dalam pendidikan. Yang pertama, pemilihan program internet dalam pendidikan. Internet memberikan banyak kemudahan dalam memanfaatkan setiap fasilitas yang disuguhkan. Untuk apa? Yaitu untuk diakses oleh penggunanya. Fasilitas yang terdapat di internet cukup banyak jenis dan kegunaannya, sehingga dapat memberikan dukungan bagi kegiatan akademik, kalangan media massa, praktisi bisnis, keperluan pemerintahan, dan para peneliti. Fasilitas tersebut contohnya seperti telnet, GoPer, WES, email, mailing list, newsgroup, file transfer protocol, internet related, Usenet, bulletin board service, internet teleponi, internet fax, dan layanan multimedia atau WWW. Di antara fasilitas yang ada di internet tersebut ada 5 aplikasi standar internet yang dapat digunakan untuk keperluan pendidikan. Yang pertama yaitu World Wide Web atau disingkat WWW. Yang kedua ialah File Transfer Protocol yang disingkat FTP, TP. Yang ketiga email, yang keempat mailing list, yang kelima ialah newsgroup. Selanjutnya, dari sejumlah fasilitas tersebut, menurut Falkenberg dan Sothers, sebagaimana dikutip oleh Rohmawati, penggunaan internet di kalangan pelajar paling umum adalah yang pertama, belajar atau mengajar PR, yaitu sebanyak 73%. Yang kedua, penggunaan email, yaitu sebanyak 59%. Yang ketiga, permainan, yaitu sebanyak 38%. Dan yang keempat, situs chat, yaitu sebanyak 32%. Dan yang kelima itu hobi dan minat, yaitu 31%. Dalam pencatatan populer melampaui batas penggunaan, penelitian akademik kualitatif terutama mengambil teknologi baru untuk domestikasi pendekatan. Ini berfokus pada bagaimana keluarga menyediakan internet di dalam rumah, mengkontekstualitaskan objek baru ini dari praktek pemakaian di dalam ruang rumah, waktu, dan hubungan sosial, serta mengintegrasikannya dalam lingkungan media yang sudah kompleks. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Amelia Cynthia. Kepadanya dipersilakan. Untuk mengetahui intensitas pemanfaatan internet seseorang, menurut Horrigan terdapat 2 hal mendasar yang harus diamati, yakni frekuensi internet yang sering digunakan dan lama menggunakan tiap kali mengakses internet yang dilakukan oleh pengguna internet. The Great Visualization dan Usability Center, The Georgia Institute of Technology menggolongkan pengguna internet menjadi 3 kategori dengan berdasarkan pemanfaatan intensitas internet. Heavy users, pengguna internet yang menghabiskan waktu lebih dari 40 jam per bulan. Jenis pengguna internet ini adalah salah satu ciri-ciri pengguna internet yang addicted. Medium user, pengguna internet yang menghabiskan waktu antara 10 sampai 40 per bulan. Light user, pengguna internet yang menghabiskan waktu kurang dari 10 jam per bulan. Selanjutnya, pemilihan program komputer dalam pendidikan. Komputer memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Komputer berperan sebagai manajer dalam proses pembelajaran yang dikenal dengan nama Computer Managed Instruction atau CMI. Ada pula peran komputer sebagai pembantu tambahan dalam belajar. Pemanfaatannya meliputi
penyajian informasi isi materi pelajaran, latihan, atau kedua-duanya. Modus ini dikenal sebagai Computer Assisted Instruction atau CAI. CAI mendukung pembelajaran dan pelatihan, akan tetapi ia bukanlah penyampai utama materi pelajaran. Drill and practice digunakan dengan asumsi bahwa suatu konsep, aturan, atau kaidah atau prosedur telah diajarkan kepada siswa. Program ini menuntun siswa dengan serangkaian contoh untuk meningkatkan kemahiran menggunakan keterampilan. Hal yang terpenting dalam memberikan penguatan secara konstan terhadap jawaban yang benar. Komputer juga akan memberikan latihan sampai suatu konsep benar-benar dikuasai sebelum pindah kepada konsep yang lainnya. Ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat efektif apabila pembelajaran ini memerlukan pengulangan untuk mengembangkan keterampilan atau mengingat dan menghafal fakta atau informasi. Kelebihan dan keterbatasan komputer sebagai media pembelajaran. Yang A. Kelebihan komputer. Aplikasi komputer sebagai alat bantu dalam proses belajar dapat memberikan beberapa keuntungan, di antaranya: yang pertama, komputer memungkinkan pembelajar dapat belajar sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya dalam memahami pengetahuan dan informasi yang ditayangkan. Yang kedua, penggunaan komputer dalam proses belajar membuat pembelajar dapat melakukan kontrol terhadap aktivitas belajarnya. Ketiga, penggunaan komputer dalam lembaga pendidikan jarak jauh memberikan keleluasaan terhadap pembelajar untuk menentukan kecepatan belajar dan memilih urutan kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, kemampuan komputer untuk menayangkan kembali informasi yang diperlukan oleh pemakainya. Diistilahkan dengan komputer dapat membantu pembelajar yang memiliki kecepatan belajar lambat. Baik, selanjutnya B. Keterbatasan komputer. Secara umum, hambatan pemakaian komputer sebagai media pembelajaran antara lain adalah: yang pertama, hambatan dana, ketersediaan piranti lunak dan keras komputer, keterbatasan pengetahuan teknis dan teoris, dan penerimaan terhadap teknologi. Kemudian, dana bagi penyediaan komputer dengan jaringannya cukup mahal. Demikian pula untuk piranti lunak dan kerasnya. Media pembelajaran pun kurang berkembang karena keterbatasan pengetahuan teknis dari sang pengajar. Selanjutnya, pemanfaatan jaringan komputer untuk pembelajaran interaktif. Idris dan kawan-kawan pada tahun 1987 mengemukakan beberapa kelebihan pemanfaatan jaringan komputer dalam sistem pendidikan jarak jauh, yaitu dapat memperkaya model-model tutorial, dapat memecahkan masalah belajar yang dihadapi pembelajar dalam waktu yang lebih singkat, dan dapat mengatasi hambatan ruang dan waktu dalam memperoleh informasi. CFF memberi kemungkinan bagi pembelajar dan dosen untuk melakukan interaksi pembelajaran langsung antar individu, individu antar kelompok, maupun kelompok antar kelompok. Jaringan komputer memiliki potensi yang cukup besar untuk digunakan dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan proses pembelajaran dan proses pendidikan jarak jauh. Paulson 1995 dikutip dalam Belawati 1996-11 mengemukakan 7 kemungkinan aplikasi pada pedagogis komputer yang meliputi: pertama, distribusi informasi; kedua, komunikasi dua arah antara tutor dengan mahasiswa; ketiga, alternatif pengajaran tatap muka; keempat, tutorial umum; kelima, bimbingan antar sesama pembelajar; keenam, sarana diskusi; serta yang terakhir, sarana perpustakaan. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.